Simak akan mewawancarai beberapa masyarakat seperti guru, RT, RW, dan warga-warga lainnya. Perkenalkan, nama saya Rohani Elisa, saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Citalita. Oke, perkenalkan. Saya Fadila Bayanti. Saya Nikita Dalil Mambang. Saya Hina Lubis. Saya Tabira. Di sini kami akan mewawancarai Mem Maria dan menanyakan seputaran keragam suku bangsa dan budaya di Indonesia. Cek it out. Jadi di sini kami sudah bersama dengan narasumber kami, yaitu Mem Maria. Selamat sore. Sore, Mem. Oke, di sini kami mau bertanya, Mem, apa sih yang menyebabkan kita memiliki banyak suku bangsa? Kita memiliki banyak suku bangsa karena letak negara Indonesia merupakan negara kepulauan secara geografis. Di situ setiap pulau-pulau itu memiliki penduduk yang berbeda-beda suku. Karena kita banyak suku, otomatis banyak juga adat istiadat yang dimiliki oleh negara kita. Yes. Yang kedua, Mem, apa saja sih dua makanan khas dan asal makanan tersebut? Dua makanan khas yaitu kalau dari Makassar atau Sulawesi, cotong Makassar. Kalau dari Sumatera, Padang, rendang. Yang ketiga, Mem, apa yang menarik dari keragam suku bangsa yang kita miliki? Hal yang menarik dari suku bangsa, dari keberagaman suku bangsa yang kita miliki yaitu karena kita banyak suku. Jadi ketika ada suatu kayak pameran atau parade yang menampilkan tradisi, budaya, dan istiadat dari setiap suku yang berbeda-beda dengan banyak variasinya, banyak pakaian adat yang berbeda, rumah adat yang berbeda, itulah hal yang membuat negara kita menjadi lebih unik, lebih spesial dibandingkan dengan negara lain. Itulah yang membuat kita lebih menarik. Yang keempat, apa yang membuat kita tetap bersatu meskipun banyak perbedaan? Kita tetap bersatu karena negara Indonesia masih setiap warganya masih menjunjung tinggi ideologi negara kita yaitu Pancasila, di mana semboyan negara kita adalah beda-beda tapi tetap satu juga. Yang kelima, sebutkan budaya daerah yang sampai saat ini masih banyak dilakukan. Budaya daerah ya, kalau yang setahu Mem itu kalau di Nias masih tradisi lompat batu. Yang keenam, bagaimana pengaruh adat istiadat dalam kehidupan sosial? Pengaruhnya sangat berpengaruh sekali karena adat istiadat itu kan dia masih memuat nilai-nilai budaya yang sama halnya dengan norma atau aturan yang tidak tertulis kan, seperti norma kesopanan, norma kesusilaan. Di situ masih ada sangkut pautnya dengan adat istiadat kita. Oke, Mem. Yang ketujuh, Mem, bagaimana pengaruh adat istiadat dalam kehidupan masyarakat? Pengaruh adat istiadat dalam kehidupan masyarakat itu karena kita masyarakat yang beradat dan juga beradat, kita masih kembali lagi tadi ya menjunjung tinggi nilai dan norma kehidupan, otomatis di situ kita masih mengikuti, kita masih membawa, setiap orang tuh masih membawa norma yang kita pakai ketika bersama lingkungan ada. Seperti contoh nih, kalau kita kan lingkungan bermasyarakat, kalau kita bertamu ke rumah orang, kita kan tidak boleh langsung masuk ke kamar pribadi. Ya, cukup duduk di sebatas ruang tamu atau yang dipersilahkan di mana kita duduk di situ aja. Dan sampai kita menggeledah itu kan tidak sopan. Yang selanjutnya, apa sih peran adat istiadat dalam menghadapi kenakalan remaja? Perannya di sini adat istiadat dia sebagai pengikat yang membuat yang remaja-remaja tersebut supaya mereka tidak terlalu atau terlampau melakukan suatu yang melanggar adat istiadat. Ya, kembali lagi ke norma tadi. Ya, karena setiap pelanggaran pasti melanggar hukum, agama, kesopanan, kesusilaan. Selanjutnya, bagaimana menjaga adat istiadat dalam masyarakat modern? Menjaga adat istiadat dalam masyarakat modern ya, ini sebenarnya tugas
kaum muda kalian ya, kalian harus tetap, bagi yang tidak pernah tahu bahasa daerahnya, masih ada orang tuanya ditanya bahasa daerah kita tuh untuk gimana, untuk mau ngomong seperti ini, penggunanya dalam hal ini gimana, cara ngomongnya, artinya apa, harus kalian tahu. Terus kayak silsilah keluarga kalian harus tahu apa adat kebiasaan yang biasa dilakukan kalau misalnya kita mau melakukan suatu aktivitas yang berbeda, seperti mau meminang itu atau pernikahan, itu kan biasanya kita masih ada sangkut paut dengan adat. Udah. Oke, Mem, yang terakhir, apakah adat istiadat dapat menurunkan angka kriminalitas? Sepertinya, bukan sepertinya, tapi pastinya iya, dapat menurunkan angka kriminalitas. Namun kembali lagi ke personalnya atau orangnya. Jika dia memang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadatnya, pasti dia akan mengurung niat jika ada kesempatan yang untuk melakukan suatu tindakan yang melanggar. Terima kasih ya, Mem. Ya, sudah selesai. Iya, Oke, Mem. baik. Oke. Sama. Terima kasih ya, Mem. Segitu saja wawancara kami dengan narasumber kami. Terima kasih. Terima kasih, bye-bye. Oke, selanjutnya kami akan melanjutkan wawancara kami dari contoh masyarakat, yaitu dengan narasumber kami Bu Lia. Oke, Bu Lia. Kami akan bertanya kepada Ibu, apa sih penyebab kita memiliki banyak suku bangsa? Penyebab banyak suku bangsa karena banyak suku bangsa kan Indonesia memang udah dikenal dengan banyak suku bangsanya. Iya. Ini Ibu. Kalau ditanya tentang banyak suku bangsa Indonesia memang itu dia suku bangsa, dikenal dari berbagai macam suku bangsa. Oke, Bu. Pertanyaan yang kedua, sebutkan 2 makanan khas dan asal makanan tersebut, Bu. Makanan khas arsik dari Batak, empek-empek dari Palembang. Oke. Pertanyaan yang ketiga, apa sih yang menarik dari keragaman suku bangsa yang dimiliki? Yang menarik itu budayanya, adat istiadatnya, dan juga tarian tradisionalnya. Oke, Bu. Pertanyaan yang keempat, apa sih yang membuat kita tetap bersatu meskipun banyak perbedaan? Yang membuat bersatu itu adalah di mana Indonesia itu saling menerima, mau terbuka antara suku, agama, ya, boleh saling komunikasi. Sebutkan budaya yang sampai ini masih banyak dilakukan. Budaya, contohnya, maksudnya budaya? Budaya daerah, Bu. Budaya daerah, contohnya kayak Batak gitu ya. Iya, Bu. Dengan budayanya, yang mana ini kurang mudeng ini? Iya, nanti potong aja ya. Sebutkan budaya daerah yang kan budaya daerah yang sampai saat ini masih banyak dilakukan. Budaya yang saat ini banyak dilakukan, misalnya Batak dengan tortornya, baru Nias dengan lompat batu, terus apa lagi ya? Lupa nih. Bali dengan tarian kecaknya. Oke. Pertanyaan keenam, bagaimana pengaruh adat istiadat dalam kehidupan sosial? Pengaruh adat istiadat, pengaruhnya banyak ya. Jadi orang saling bisa saling menghormati, menghargai lewat adat masing-masing. Oke, pertanyaan yang ketujuh, bagaimana pengaruh adat istiadat dalam kehidupan masyarakat? Pengaruhnya terhadap masyarakat salah satunya adalah dengan kebudayaannya itu mereka menunjukkan ciri khas dari daerahnya masing-masing, apalagi dengan etika juga lah boleh. Pertanyaan ke-8, apa peran adat istiadat dalam menghadapi kenakalan remaja? Peran adat istiadat mengapa? Apa peran adat istiadat dalam menghadapi kenakalan remaja? Ya, dalam menghadapi remaja, yaitu tentunya mengajarkan nilai-nilai
sosial dari adat istiadat itu, misalnya nih kayak suku Batak. Jadi kan diajarkan harus menghormati orang tua, sopan santun seperti apa. Kalau ketemu dengan orang tua yang lebih tua dari dia harus bersikap seperti apa. Pertanyaan ke-9, bagaimana menjadi adat istiadat? Bagaimana menjaga adat istiadat dalam masyarakat modern? Tentunya dengan melestarikannya, mengembangkannya. Misalnya kalau Jawa berarti dia dengan jaipongannya, yaitu tariannya. Kalau Batak berarti dengan tortornya. Pertanyaan ke-10 Bu, yang terakhir, apakah adat istiadat dapat menurunkan angka kriminalitas? Bisa menurunkan. Karena kenapa? Karena di dalam adat itu setiap adat, setiap suku tentu mengajarkan nilai-nilai sosial, ya, yaitu etika, bagaimana cara etika, sopan santun dan sebagainya. Jadi bisa. Oke, terima kasih Bu atas terima kasih Bu atas jawabannya, dan terima kasih juga Bu untuk menemani kami dan wawancara Ibu. Oke guys, sekian dari wawancara kami guys. Terima kasih, bye bye. Jadi saya akan melanjutkan wawancara saya bersama Bapak Hinsar sebagai contoh dari RT. Pertanyaan yang pertama, apa yang menyebabkan kita banyak suku bangsa? Itu banyak. Ada yang dari pulau, karena di Indonesia banyak beribu-ribu pulau, ya. Satu. Yang kedua, suku bangsa itu karena banyak budaya. Yang ketiga, itu ras dan agama. Itu aja yang membuat kita. Selanjutnya, sebutkan 2 makanan khas dan asal makanan tersebut dari suku Maksudnya? bangsa tersebut. Daerah-daerah tersebut yang Ya, makanan khasnya obus-obus. Ya, yang dari Pulau Bangka itu ciri khasnya itu kretek, kerupuk kretek. Cuma 2 kan? ya. Pak, selanjutnya apa yang menarik dari keragaman suku bangsa yang kita miliki? Itu apa yang menarik? Banyak yang menarik itu. Itu kalau kita lihat beda pribadi-pribadi cara pandangnya. Ya, ada yang dari kedamaian, ada yang dari golongan, ada juga banyak macamnya. Itulah contohnya golongan, kerukunan, dan juga damai. Itulah damai ya, kerukunan dan saling menghormati. Apa yang membuat kita tetap bersatu meskipun banyak perbedaan? Karena itu adalah satu warga negara, yaitu NKRI, negara yang menyatukan kita. Sebutkan budaya daerahmu yang sampai saat ini masih banyak dilakukan. Kita dari Tapanuli ya, tortor. Nah, yang kedua itu bernyanyi. Selanjutnya, bagaimana pengaruh adat istiadat dalam kehidupan sosial? Pengaruh adat istiadat itu sangat bagus lah, sangat baik. Karena kita jadi mengetahui adat yang lain, istiadat yang lain, dan juga bagaimana yang di kampung dia, yang selama ini kita kan nggak ngerti, nggak tahu. Jadi kalau karena kita bersatu di perantauan yang tadi bertemu dengan keragaman agama, keragaman suku dan juga budaya bangsa, jadi kita mengetahui yang nggak pernah kita lihat. Oke, selanjutnya bagaimana pengaruh adat istiadat dalam kehidupan masyarakat, Bapak? Pengaruh adat istiadat di kehidupan kita sangat rukun. Jadi seperti apalagi di RT kita ini yang suku ada agama Islam, ada agama Kristen, ada Katolik dan juga lain, dan juga suku-sukunya ada suku Batak, ada suku Jawa, ada suku Manado ya, dan juga Padang. Jadi pengaruhnya sangat bagus. Selanjutnya, apa peran adat istiadat dalam menghadapi kenakalan remaja? Ya, kita selalu menasihati, memberikan contoh-contoh. Kalau seandainya dikerjakan seperti akhirnya anak-anak sekolah, ya, pada khususnya anak remaja sekarang, kalian mengerjakan pekerjaan itu pernah ada kalian memikirkan efeknya? Itu pertama. Itu yang perlu kami kasih tahu sama anak-anak kalian. Ya, pertama jangan ada lagi istilah penyesalan itu terlambat datangnya, enggak. Kalau sekarang enggak lagi. Jadi kita harus menasihatkan sama anak-anak, kerjakan yang baik, lakukan yang baik, buat yang baik terhadap seseorang. Seandainya pun ada membuat kamu yang nggak suka sama kamu, jangan balas dengan dendam, tapi balas dengan damai.
Ya, yang kedua peran apa tadi yang pertanyaannya? Adat istiadat dalam menghadapi kenabalan remaja. Ya itulah. Jadi adat istiadat itu harus kita kasih karena di sana ada semua adat itu kan menuju ke kedamaian, sopan santun. Itu yang kita ajarkan. Seperti sama-sama kalian anak remaja sekarang ya. Banyak yang nggak tahu adatnya kan. Walaupun kalian contohnya suku manapun kalian, kalau ditanya nggak tahu lagi adat kalian. Tapi itulah kita buat untuk pengenalan kalian, untuk membuat kalian dewasa. Baik, selanjutnya bagaimana menjaga adat istiadat dalam masyarakat modern? Ya, kalau menjaga ini itu tergantung pribadi siapa. Tapi kalau pada generalnya, general itu umumnya, ya kita harus istilahnya ada membuat STM, ada membuat kumpulan, ada membuat macam ragam lah. Dan juga contohnya di pernikahan, ya. Jadi kalau ada pesta anak-anak kita ya, anak-anak sudah menikah, di sini kita membuat ada istilah yang menunjukkan kebudayaan. Kita undang yang suku yang lain, budaya yang lain, saling menghormati. Itu caranya menjaga, saling kita menghormati. Jangan memandang suku dan ras. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selanjutnya yang terakhir, apakah adat istiadat dapat menurunkan angka kriminalitas? Pasti, tapi ini tergantung proses orang. Walaupun kita nasihati, walaupun kita bilang, walaupun kita utarakan, kan kadang apalagi anak-anak sekarang kan masuk kiri keluar kanan, nggak pernah lagi dicerna. Sama dengan belajar pun kalian sama aja. Apalagi dia ada. Jadi kalau soal ada istiadat ini dapat menurunkan kriminal, jelas. Kalau memang kalian perhatikan nasihat-nasihat dari guru, nasihat-nasihat dari orang tua, dan juga saudara-saudara kalian, itu yang bisa menurunkan. Tapi kalau nggak mau kalian mendengar, sama dengan bohong. Jadi kalau di situ dibilang apakah ada istiadat dapat menurunkan, jelas dapat. Kenapa? Ada itu kan tidak ada yang mengatakan mencari lawan. Karena di situ kita mencari apa? Kalian jawab. Mencari apa? Itulah buktinya. Kalian anak sekolah di adat itu mencari kedak. Tadi udah saya jelaskan kan. Adat itu, budaya itu, kita mencari kerukunan dan kedamaian. Itu yang membuat menurunkan, ya. Oke? Oke, baik, terima kasih Pak wawancaranya. Sekian dari wawancara kami, terima kasih. Halo semuanya, kami di sini akan mewawancarai Bapak Tuani sebagai RW. Kami di sini sudah bersama narasumber kami. Yang pertama-tama kami akan menanya, apa yang menyebabkan kita memiliki banyak suku bangsa? Yang menyebabkan kita itu punya banyak suku bangsa itu karena Indonesia itu banyak pulau dan suku ras bangsanya. Dari Sabang sampai Merauke mungkin ada ribuan, ada bahasa yang berbeda. Oke, yang kedua, sebutkan 2 makanan khas dan asal daerah Bapak sendiri. Kalau dari makanan khas kami dari Tapanuli Utara sana, dan yang saya tahu ada rendang dari Padang. Oke. Yang ketiga, apa yang menarik dari keragaman suku bangsa yang kita miliki? Banyak yang menarik dari keragaman suku bangsa kami. Contohnya budayanya, sukunya, sertanya. Itu sangat menarik untuk pengetahuan, untuk memajukan adat kita juga, untuk ke depan untuk menjadi suatu negara atau bangsa yang maju. Oke, yang selanjutnya, apa yang membuat kita tetap bersatu meskipun banyak perbedaan? Yang membuat kita itu tetap bersatu, tujuan bangsa ini untuk memerdekakan setiap manusia, setiap orang yang ada di bangsa ini, tidak lari daripada Sumpah Pemuda yang diterapkan dulu, yaitu satu bahasa, satu tujuan, biar merdeka, bisa memajukan bangsa ini. Oke, selanjutnya, sebutkan budaya daerahmu yang sampai saat ini banyak dilakukan. Kalau budaya dari daerah sana yang masih dilakukan sampai sekarang itu kenalnya banyak. Salah satunya dokter itu budaya, dokter. Baru salah satu yang paling apa lagi saat menyapa orang, yaitu bilang poras. Itu ciri khas dari daerah saya.
Oke, selanjutnya, bagaimana pengaruh adat istiadat dalam kehidupan sosial? Banyak itu secara ininya banyak yang mau kita majukan juga, yaitu untuk meningkatkan SDM kita, sebagaimana kita dituntut untuk lebih maju, lebih giat, biar nggak selalu terbelakang dalam setiap suku yang ada di Indonesia ini. Jadi kita dituntut untuk memajukan suku kita secara sosial bisa merata gitu di bangsa kita ini. Oke, selanjutnya, bagaimana pengaruh adat istiadat dalam kehidupan masyarakat? Kalau itu banyak juga kita bisa berinteraksi dengan tetangga kita yang beda suku, beda budaya, beda bahasa. Kita mungkin banyak melakukan kegiatan-kegiatan seperti gotong royong, itu suatu motivasi pada segenap generasi muda nantinya, bahwasanya itu untuk kemajuan kita, kemajuan setiap individu yang ada di bangsa ini. Oke, selanjutnya, apa peran adat istiadat dalam menghadapi kenakalan remaja? Banyak, itulah kedekatan kita kepada remaja-remaja ini. Kita mendidiknya, mendidik secara, mungkin kalau sama orang Batak itu kita ada pertalian marga, pas itu kalau jumpa di jalan kita bisa menasihati secara tidak langsung dengan menegurnya, dengan secara dari marga tadi kita bisa bertutur kata apakah dia sebagai anak kita, sebagai ponakan kita, atau sebagai sahabat kita. Jadi cara mendidik kita itu mungkin banyak untuk generasi muda kita. Selanjutnya, bagaimana menjaga adat istiadat dalam masyarakat modern? Salah satu contohnya dulu pernah itu bertengkar antara suku Flores dan Batak. Mungkin itu suatu gambaran bahwasanya kita itu dituntut tidak saling mengejek, tidak saling menjatuhkan dengan suku yang lain. Kalau memang itu suku yang lain ciri khasnya kayak gitu, kita nggak boleh saling memfitnah, saling memalukan gitu. Kita harus sama-sama menopang bahwasanya kita ini satu bangsa, satu tujuan merdeka. Oke, dan yang terakhir, apakah adat istiadat dapat menurunkan angka kriminalitas? Bisa juga, bisa. Jadi kadang kita seperti kami orang Batak ini, kami kadang mengajak anak-anak ini untuk berbaur, bersosialisasi di masyarakat, khususnya di marga-marga gitu. Kadang kita suruh anak-anak kita masuk di pemuda-pemudi marga kita, di sana orang itu berinteraksi, biar saling memahami dengan marga-marga yang lain, ada komunikasi yang baik untuk lebih maju, untuk pemikiran yang positif. Oke, terima kasih Pak atas wawancaranya. Segitu saja dari kami. Bye-bye.